Balik lagi di Ngopi, ngobrolin pendidikan Indonesia. Sekarang kita bersama Ibu Tia, rekan ngajar saya yang juga ngajar kelas 1 ya Bu ya. Iya betul. Gimana MPLS tahun ini menurut Bu Tia? Masih sama seperti tahun kemarin, hanya siswanya saja yang berbeda. Karena tahun kemarin juga kan kita sudah menggunakan kurikulum merdeka. Oh, ini berarti tahun kedua dari kurikulum merdeka ya untuk kelas 1. Untuk MPLS di kelas Bu Tia kegiatannya ngapain aja sih? Kegiatannya tadi hari kedua kita melakukan pengenalan lingkungan sekolah. Pengenalan lingkungan sekolah kemarin sudah mengenalkan dewan-dewan guru yang ada di sekolah. Nah hari ini hari kedua pengenalan lingkungan sekolah. Jadi setelah dikenalkan guru-gurunya, semua guru dan staf sekolah sekarang diajak berkeliling ke sekolah ya? Iya. Kira-kira berapa hari sih MPLS itu? Kalau di kurikulum merdekanya MPLS kan 2 minggu. 2 minggu. Iya. Terus mau dipersingkat atau mau sesuai aturan aja? Sesuai aturan Bapak. Oh, sesuai aturan ya? Iya betul. Mantap. Untuk karakteristik murid yang sekarang menurut Bu Tia kayak gimana? Nah itu belum. Oh, belum terlihat ya? Belum terlihat. Nah nanti kita kan di IKM itu ada asesmen diagnostik ya. Nah itu asesmen awal untuk apa sih penilaian kita karakteristik anak. Benar karakteristik anak. Jadi mau dilakuin asesmennya kapan rencananya? Rencananya karena kebetulan besok libur ya. Ya mungkin nanti di hari Senin kayaknya. Oh ini tag videonya di tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 18 ya, 18 Juli tagnya. Nggak tahu ini tayang videonya kapan. Ya pokoknya hari ini hari kedua MPLS. Hari ini hari kedua MPLS ya. Iya betul. Ngajar kelas 1 tuh udah berapa tahun sih? Sudah 5 tahun. Mantap, berarti udah terbiasa atau belum menurut Bu Tia setelah 5 tahun berturut-turut ngajar kelas 1? Terbiasa dengan siswa baru ya. Terbiasa. Karena transisi dari TK ke SD itu anak-anak masih ada beberapa yang masih karena TK mungkin ya masih suasananya bermain. Itu terbiasanya di situ. Kalau untuk kurikulum ya karena saya baru ini tahun kedua menggunakan kurikulum merdeka, jadi sebenarnya saya masih belum paham betul, belum menguasai 100% ya, betul, karena baru 1 tahun kemarin. Masih meraba-raba gitu. Iya, masih banyak belajar Pak. Dari pengalaman 5 tahun ini, kira-kira apa yang paling berkesan ketika mengajar kelas 1? Yang paling berkesan, kayaknya setiap tahun itu pasti ada kesannya tersendiri sih Pak. Masing-masing angkatan ada ya. Kalau di kelas 1 tuh karena masih anak-anaknya masih lucu-lucu. Kadang ya ada yang menjengkelkan tapi seneng aja. Terobati dengan kelucuannya dia ya. Kejengkelannya itu terobati. Oh masih polos wajahnya. Betul. Kalau kan banyak nih yang diingat, kira-kira kejadian atau kisahnya apa aja yang membekas sampai sekarang? Apa ya? Ya paling ada anak yang
nggak mau ditinggal sama mamahnya. Iya, pingin bundanya ikut masuk ke dalam kelas gitu. Iya. Terus tetap dibolehkan atau dikasih pengertian itu? Nah, kalau misalnya kayak sekarang MPLS memang kan diharuskan ditemani dulu sama orang tua. Iya. Nah, itu masih diperbolehkan, tapi kalaupun nanti anak ada yang ya biasa suka, kalau kata orang sekarang, anak sekarang mah tantrum gitu ya. Nah, ya berusaha sih diusahakan dulu sama kita. Biasanya dikasih pengertian, diajak sama teman-temannya gitu. Kejadian tantrum terparah di kelas kayak gimana? Nangis. Ya nangis. Nah, ada juga nih, jadi siswa yang perfeksionis. Jadi pingin nilainya selalu bagus. Dan nilai 100 terus ya. Selalu 100. Nilai 95 itu nggak mau ya. Aku harus 100. Nah, itu pernah nangis sampai betul-betul apa sih? Muncul orang Sunda mah guguleseran gitu, sampai di lantai itu. Iya. Dan temen-temen ditonton sama temen-temennya. Terus reaksi temen-temennya kayak gimana tuh? Ya ada yang lapor udah gitu kayak, udah nggak apa-apa, saya juga dapat 70. Nangis kayak gitu. Yang menangin yang lebih kecil ya. Saya dapat 70 biasa aja. Nangis, nggak apa-apa katanya, nggak usah nangis. Ya itu, ya makanya itu apa sih kelucuannya. Dan kejadian kayak gitu sering kali ya dialami kepolosan anak gitu ya. Tapi itu hanya di awal sih, karena mungkin di TK itu mungkin sama bunda gurunya memang kan kalau di TK masih bermain gitu, masih dimanja sama transisi lah ya. Gitu. Tapi setelah itu enggak, sudah terbiasa gitu. Sering dikasih apa sih arahan gitu, pengertian bahwa ya nilai itu tuh ya kita nggak bisa selalu dapat nilai sempurna. Iya ya, emang harus dikasih pengertian sih, karena kan nggak mungkin di kehidupan dapat sempurna terus ya. Bahaya itu mah. Takutnya sampai SMP tantrum kayak gitu. Kasihan gurunya. Iya. Terus kalau di SD ini kira-kira kan kelas 1 tuh identik katanya ada yang BAB dan BAK di kelas. Iya. Mengalami nggak selama 5 tahun itu? Pernah sih, pernah. Setiap ini kayaknya pernah, nggak setiap tahun juga sih. Ya, yang tahun kemarin juga baru pernah. Cuma kalau saya gini, kalau ada anak yang kebelet banget, kadang suka nggak ngomong, tahu itu ekspresi raut wajahnya kelihatan ya. Kelihatan. Udah sampai punya skill membaca ekspresi anak ya. Sepertinya ini sudah keluar. Iya. Tapi kita sebagai guru nggak bisa tuh Pak langsung, hei kamu ngejas ya. Iya itu. Nggak, kalau saya biasanya saya samperin, saya bisikin karena namanya pasti kan sebelahnya kedengeran kalau ini. Ya. Saya bisikin atau nggak saya ajak keluar, saya tanya. Karena kalau langsung ditanya di situ anak malu Pak. Iya malu. Biasanya diem kita aja. Kita menghindari. Khawatir anak jadi apa sih? Nanti nggak mau sekolah lagi gitu, nggak mau masuk sekolah. Terus kan sekarang ada aturan baru di mana siswa kelas 1 tuh tidak
diperbolehkan atau tidak diwajibkan bisa menulis dan membaca, menurut Mutia itu kayak gimana? Apakah itu nanti memberatkan kelas 1 nggak sih? Iya, memang aturannya kan seperti itu Pak ya. Iya. Tapi dalam lapangannya. Kita bicara lapangan Pak. Iya, lapangan aja nggak usah aturan. Gitu Pak. Kalau aturan kan tetap nggak wajib, tapi sebagai perasaan sebagai guru kelas 1 kayak gimana? Kan kalau perasaan mah bukan tentang benar salah kan? Iya. Merasa lebih berat atau merasa oh ya sama aja sih, mau bisa baca mau enggak kayak gitu. Iya, kalau aturan memang mau bagaimanapun kita harus ikuti aturan. Cuma di lapangan ketika ada anak yang belum lancar membaca, belum lancar menulis, mereka juga ada perasaan apa sih? Oh, teman saya sudah bisa baca, teman saya sudah bisa. Dengan sendirinya, walaupun aturannya tidak mewajibkan, tidak mengharuskan bisa baca tulis di kelas 1, karena lingkungannya juga Pak. Karena lingkungannya. Nah, karena sekarang itu kan aturan di TK tidak boleh mengajarkan anak membaca tulis dulu ya hanya bermain gitu, hanya memperkenalkan. Tapi rata-rata dari TK pun anak-anak sudah lumayan dikenalkan lah ya, ada yang bahkan ada yang lancar ada yang sudah lancar. Nah, kalau misalkan ini aturannya tidak mewajibkan nih, tapi ada yang inisiatif kan, ada yang inisiatif sudah bisa lancar duluan. Nanti di kelas mungkin jadi beragam mungkin. Nah itu pasti. Sudah pasti. Susah nggak kalau kayak gitu? Ya susah nggak susah kalau biasanya pengalaman saya. Jadi ada waktu khusus di luar KBM. Oh, di luar KBM untuk membimbing anak yang belum bisa ataupun belum lancar membaca dan menulis ya. Berarti KBM itu kita setarakan gitu. Kalau KBM disetarakan, tapi ketika ada waktu khusus lagi untuk membimbing yang menulis dan membaca gitu ya. Karena kalau misalnya kita tidak setarakan, anak itu sekarang tuh sudah kritis Pak. Anak itu kritis. Jadi kok Bu Guru itu mah nulisnya cuma 1 baris contoh gitu ya. Cuma nulis 1 baris, sedangkan saya nulis sampai 5 baris gitu kan. Nah, itu anak pasti gitu kalau misalnya kita tidak setarakan gitu. Langsung bertanya ya, protes sama gurunya ya. Anak sekarang kritis. Emang kayaknya itu karakteristik anak zaman sekarang ya, generasi alpha kali kan, setelah generasi Z, generasi alpha. Terus nih buat ibu ataupun orang tua yang kira-kira mau memasukkan anaknya ke kelas 1, kira-kira apa sih yang harus diperlukan kalau misalkan membaca dan menulis sebenarnya bukan wajib sebuah kewajiban yang harus dipersiapkan sebelum masuk sekolah? Yang pasti mental anak sih. Bentuk mentalnya tuh kayak gimana? Karena kan kalau yang sudah TK, nah, mereka sudah biasa bersosialisasi. Oh, sosialisasi sama temennya. Nah, kalau di SD kan lebih luas lagi, lebih banyak lagi kawannya. Gitu. Kalau yang sama sekali belum pernah TK, ada juga kan beberapa memang tidak TK langsung ke SD. Ya itu biasanya agak kaget. Nah itu mungkin orang tua harus mempersiapkan mental anak. Oh, jadi kesiapan untuk bersosialisasi ya. Karena di sekolah itu pasti anak bertemu dengan banyak orang, dengan karakteristik yang beda, yang sifat yang beda gitu. Nah itu harus siap secara mental. Berarti yang utama mending disiapkan dulu mentalnya ya. Mau itu kemampuan itu mah bisa diasah karena bisa diasah.
terus mengikuti perkembangan di kelas juga ya, karena di kelas juga atau di sekolah difasilitasi ya. Bagi yang belum lancar ada waktu khusus untuk melancarkannya ya. Nah, maka dari itu kenapa kita sekolah bukannya tidak menerima yang usianya sebelum 6 tahun ya. Betul. Secara aturan memang iya. Nah, secara mental pun biasanya pengalaman saya itu kalau yang usianya masih kurang, memang anak saya sudah bisa lancar baca, memang ya lancar baca. Tapi secara mental ketika nanti di kelas transisi dari kelas rendah ke kelas tinggi itu, nah itu biasanya ada di situ. Ada permasalahan yang timbul ya. Trouble-nya biasanya ada di situ. Merasa jenuh, terus merasa mungkin namanya ya belum sesuai dengan ini ya. Iya gitu. Jadi untuk memaksakan sih orang tua. Kalau orang tua kadang anaknya udah bisa baca sama bisa nulis mau apa lagi gitu ya. Padahal kan bukan hanya itu ya. Benar. Berarti ya, nah untuk bersosialisasi itu, untuk menyiapkan mentalnya tuh kayak gimana sih? Harus dilatih di lingkungannya dulu atau kayak gimana? Karena kan apalagi sekarang pemukiman kebanyakan komplek ya. Komplek itu kadang kalau ada temennya syukur, kadang kalau nggak ada yang main sendirian gitu. Iya, pengalaman saya juga ada anak yang ini menurut orang tuanya dan keluarga terdekatnya gitu, bahwa si anak ini memang biasa di rumah. Nggak pernah main. Ya, nggak pernah main. Dan begitu masuk sekolah, ya otomatis kan dengan lingkungan yang banyak teman, dengan ya itu karakteristik yang beda, sifat yang beda. Namanya anak-anak ada yang mungkin aktif, ya luar biasa aktif. Kalau anak ini ya karena biasa di rumah mungkin hanya berdua dengan adiknya saja, atau dengan hanya dengan orang tua bertemu saja, dengan sedikit gitu orang kan. lah ya, nggak sampai puluhan atau ratusan bahkan kayak di sekolah. Nah, agak kaget dan ketika ia bergaul dengan teman-temannya agak kesulitan. Jadi kayak penyendiri gitu atau? Nah, malah jatuhnya kalau begitu nanti timbullah itu bullying ya. Iya benar-benar, karena dianya teman-temannya cenderung menganggap aneh jadinya ya. Nah gitu. Kok nggak mau bergaul sih? Malah disalahpahamin ya. Iya, padahal kan mungkin karena belum terbiasa aja gitu, belum terbiasa aja. Tapi kalau saya sebagai guru menyamaratakan sih. Tapi susah sih ya kan, walaupun gurunya meminta untuk menyamaratakan, kalau anak nyaman bergaul mah ya, gimana anak ya? Sedikit-sedikit biasanya nggak bisa langsung Pak. Kadang malah di semester 1 itu masih begitu. Nanti di semester 2 ya kita minta teman yang lain minta ajak bermain. Untuk minta diajak gitu ya. Karena memang orang tuanya juga berpesan, Bu Guru gimana ini anak saya di sekolah, karena kalau ini setahu saya diam gitu ya. Tolong disuruh main gitu ya. Disuruh main sama teman-teman. Ya, karena mungkin ya itu kecenderungan di rumah. Iya, ngerti. Jadi kesimpulannya nih ya, dibandingkan membaca dan menulis, menyiapkan mental anak tuh lebih penting ya. Iya. Jadi kayak gitu buat orang tua yang mau memasukkan anaknya, dipertimbangkan lagi itunya. Mental anak sudah siapkah untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, dengan lingkungan barunya? Mungkin itu aja. Terima kasih Bu Tia sudah jadi narasumber ngopi hari ini.
Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.